Assalamualaikum. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, kita semua akan mempelajari materi cerita rakyat atau hikayat. Materi ini diajarkan untuk siswa kelas 10 semester 1 dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik bahasa cerita rakyat atau hikayat, membandingkan penggunaan bahasa, nilai-nilai dan alur cerita dalam teks hikayat dan cerpen, serta terampil mengubah dan mengembangkan teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Materi yang pertama, karakteristik bahasa hikayat. Yang pertama bahasa Melayu klasik, yang kedua penggunaan konjungsi, yang ketiga penggunaan kata arkais, yang keempat penggunaan majas. Perbandingan penggunaan bahasa hikayat dan cerpen. 1. Hikayat dan cerpen sama-sama berjenis teks narasi fiksi. 2. Bahasa hikayat yaitu Melayu klasik dan bahasa dalam cerpen bahasa Indonesia. 3. Unsur pembangun sama-sama terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. 4. Konjungsi sama-sama berdasarkan urutan waktu atau kejadian. 5. Majas hikayat dan cerpen yaitu antonomasia, metafora, hiperbola, dan simile. 6. Diksi hikayat yaitu kata arkais dan cerpen kata sehari-hari. 7. Kata ganti hikayat yaitu kata sandang dan cerpen kata ganti orang pertama, kedua, atau ketiga. Nilai-nilai hikayat dan cerpen. Ada nilai religius, pendidikan, budaya, moral, dan sosial. Pertama, nilai religius, yaitu nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkaitan dengan ajaran-ajaran agama. Contoh, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan beribadah dan melaksanakan perintahnya. 2. Nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal belajar dan mendidik, baik dalam kehidupan formal maupun non-formal. Contoh, menuntut ilmu, giat belajar, dan lain-lain. 3. Nilai budaya, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Contoh, kepercayaan terhadap nenek moyang, kesaktian benda, budaya antri, perjodohan, dan lain-lain. 4. Nilai moral, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan perbuatan baik buruk, pantas tidak pantas, serta kesesuaian dengan norma yang berlaku. Contoh, kejujuran, kepatuhan, sopan santun, dan lain-lain. 5. Nilai sosial, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan norma-norma berinteraksi dengan orang lain. Contoh, saling tolong-menolong, gotong royong, toleransi, dan lain-lain. Lalu, alur cerita dalam hikayat dan cerpen. Alur cerita dalam hikayat. 1. Beralur mundur. 2. Beralur berbingkai. Alur berbingkai artinya di dalam cerita ada cerita lain. Lalu alur cerita dalam cerpen. 1. Alur maju. 2. Alur mundur. 3. Alur maju mundur atau campuran. 4. Alur tunggal. hal yang harus diperhatikan ketika mengubah hikayat ke dalam cerpen. 1. Mengubah alur cerita berbingkai menjadi alur tunggal. 2. Menggunakan bahasa Indonesia saat ini. 3. Menggunakan gaya bahasa yang sesuai. 4. Tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Langkah-langkah mengembangkan hikayat ke dalam bentuk cerpen. 1. Analisis gagasan pokok dalam hikayat. 2. Buat gagasan pokok tersebut menjadi sinopsis utuh. 3. Tentukan tema dari sinopsis yang telah dibuat. 4. Membuat poin-poin alur dan tema menjadi kerangka cerpen. 5. Kembangkan kerangka cerpen dengan tetap memperhatikan alur dan nilai-nilai hikayat. Mari kita simak contoh hikayat berikut ini. Yuk kita bahas kisahnya. Cerita ini diambil dari sinopsis hikayat Hang Tuah ya sahabat pintar. Dikisahkan, Hang Tuah adalah seorang laksamana yang setia dan seorang pesilat yang handal. Bapaknya bernama Hang Mahmud dan ibunya bernama Dang Merduati. Pada suatu hari, Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekui
menyelamatkan Datuk Bendahara dari seorang lelaki yang mengamuk. Datuk Bendahara kagum pada mereka dan memperkerjakan mereka di istana. Di istana, mereka sangat disayang oleh Sultan, hingga akhirnya Hang Tuah diberi gelar Laksamana. Saat menemani Sultan ke Majapahit, Hang Tuah berhasil membunuh Tamingsari. Tamingsari adalah pendekar yang kebal karena kekuatan kerisnya. Dan Hang Tuah berhasil merampasnya dari Tamingsari. Keris itu kemudian dianugerahkan kepada Hang Tuah oleh Betara Majapahit. Kemudian Hang Tuah diutus ke Pahang untuk mendapatkan Tunteja untuk permaisuri Sultan Melaka. Di Pahang, Hang Tuah bertemu Melor, gadis yang dicintainya waktu menuntut ilmu di Gunung Ledang. Melor ditawan Tun Ali dan dijadikan gundik sultan karena hasutan Patih Karma Vijaya. Atas muslihat Tun Ali pula, Hang Tuah dapat bertemu Melor, dan Sultan menyaksikan hal itu. Hang Tuah dan Melor dihukum mati atas tuduhan berzina. Namun, bendahara tidak membunuhnya, malah menyembunyikannya di hutan. Di hutan, Hang Tuah menjadi wali Allah. Untuk menggantikan Hang Tuah, Hang Jebat dilantik menjadi Laksamana. Tapi, Hang Jebat durhaka pada Sultan dan mengambil alih istana karena menyangka Hang Tuah teraniaya karena telah dihukum mati. Sultan terpaksa berlindung di rumah bendahara. Pada waktu itu, Sultan menyesal telah membunuh Hang Tuah. Akhirnya bendahara memberitahu bahwa Hang Tuah masih hidup. Hang Tuah kemudian dipanggil dan diperintahkan untuk membunuh Hang Jebat. Hang Tuah langsung menuruti perintah Sultan tanpa mengetahui alasan pemberontakan Hang Jebat. Padahal sahabatnya itu membelanya. Hang Tuah malah menuruti perintah Sultan yang sudah menghukumnya tanpa alasan. Akhirnya, Hang Jebat tewas di tangan Hang Tuah. Nah, sahabat pintar, demikianlah kisah hikayat Hang Tuah. Setelah mempelajari dan memahami materi yang dijelaskan, kerjakan tugas berikut. 1. Bacalah teks hikayat Bunga Kemuning seperti ilustrasi video tadi. 2. Daftarlah kata-kata arkais di dalamnya. 3. Temukan makna kata arkais tersebut dengan menggunakan KBBI. 4. Kemudian, baca sebuah cerpen lalu bandingkan antara penggunaan bahasa, alur cerita, nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat dan cerpen. 5. Mengembangkan atau mengubah hikayat ke dalam bentuk cerpen secara berkelompok untuk pertemuan selanjutnya.